Setelah punya usaha, sekarang riadohnya, hajatnya pingin ketemu jodoh. Nah itu riadoh apa tuh? Sama, tetap sholawat. Posisinya nggak bisa kerja, tapi juga harus tetap ingin membantu orang tua, gimana? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di BNS Utari. Di video kali ini aku ingin share tentang kisah keajaiban sholawat. Dan sekarang ini aku lagi di rumah orang yang akan memberikan testimoni atau menceritakan kisahnya tentang keajaiban sholawat. Nah, seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Dan ini dia teman aku yang akan menceritakan kisah keajaiban sholawatnya. Perkenalan dulu. ya nama saya Devrin Yuniar. Saya temannya Dina dan kami melakukan riadoh bersama-sama. Jadi Devrin ini adalah saksi hidup awal mula aku riadoh ya. Jadi kita bareng-bareng riadohnya. Dan sebenarnya sama struggle-nya berawal dari kesulitan skripsi. Nah, karena kita bener-bener tahu dari awal gimana proses riadoh kita, terus juga gimana kita kayak sama-sama belajar yakin tentang keajaibannya sholawat. Nah, jadi kita pingin menceritakan kisah ini tahadus bin nikmah buat teman-teman. Kita itu mulai riadoh tahun 2016 ya. 2016 awal-awal skripsi. Nah, kemudian kita startnya bareng, tapi ternyata finishnya nggak bareng. Jadi waktu itu aku lulus duluan, tapi beliau masih belum. Nah, tapi disitulah letak kayak ujian keyakinannya gak sih? Iya, sama-sama berjuang bareng, cuma hasilnya kok nggak sama gitu. Nah, jadi emang ini aku menghadirkan beliau karena banyak dari teman-teman yang ngerasa bahwa udah susah payah riadoh sholawat, tapi kok kayak nggak ada hasilnya, nggak ngerasain keajaiban gitu. Nah, Devrin ini yang aku tahu adalah beliau berproses. Jadi emang bertahap gitu loh, sampai akhirnya pada titik dimana dia berhasil mencapai hajat-hajatnya gitu. Salah satunya adalah satu yang berkaitan sama punya usaha. Sendiri. Terus yang kedua tentang dapat jodoh, ketemu jodoh dan menikah. Sekarang giliran kamu cerita tentang kisah riadohnya itu. Oke, saya mulai ya. Bismillah. Jadi dulu itu awal-awal skripsi sama Dina, saya juga nggak tahu riadoh. Dina yang kenalkan ke saya soal riadoh itu. Jadi dili sama dia, ada puasa, terus sedekah, sholat tepat waktu, qobliyah ba'diyah, dan banyak lainnya. Termasuk sholawat ya? Sholawat juga. Terus waktu itu kenapa nggak coba aja? Kan lagi struggle juga. Waktu itu skripsi bareng sama bapak saya itu sakit stroke yang kedua kali, parah banget, nggak bisa kerja. Jadi saya posisinya itu benar-benar kesulitan, harus berjuang skripsi, juga harus ngerawat bapak. Nah, jadi di situ saya benar-benar nggak ada jalan lain kecuali yang mendekat ke Allah. Nah, saat itu saya bilang ke Dina masalah-masalah saya. Jadi kita saling curhat gitu soal kestrugglean hidup saya. Waktu itu umur berapa ya? Umur berapa, Din? Mulai 22. Umur 22 tahun. Nah, itu sudah skripsi sulit, terus bapak juga sakit. Akhirnya kita ke masjid juga bareng waktu itu. Benar-benar berjuang mulai dari nol. Tapi Dina ini ternyata lulus duluan. Saya lihat benar kalau Dina ini benar-benar dipermudah. Saya saksinya sendiri kalau memang dia itu istiqomah riadoh. Dia juga benar-benar dipermudah urusannya di kampus dan soal kerjaan juga. Sedangkan saya ini masih tetap struggle. Alhamdulillah. Aku lulus, ya akhirnya kamu lulus juga kan. Jadi masalah skripsi kelar gitu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, terus kalau kita udah lulus kan otomatis kita nyari kerja kan. Nah, alhamdulillah yang aku rasain itu aku nganggur cuman 3 bulanan terus langsung dapat pekerjaan. Nah, sedangkan saudari Devrin ini karena seperti yang beliau tadi bilang ayahnya sakit. Nah, makanya pas habis lulus mau kerja keluar itu sulit
Sulit, ya nggak kan? bisa. Karena berat kan, harus Iya. merawat orang tua, tapi juga keinginan untuk kerja, bantu orang tua juga gimana ya, posisinya pokoknya Posisinya serba sulit. Nah, terus gimana tuh pas posisinya nggak bisa kerja tapi juga harus tetap ingin membantu orang tua, gimana? Nah, akhirnya saya tetap istiqomah sholawat 1000 kali itu. Tiap habis sholat tahajud tetap saya berdoa ke Allah. Nah, waktu itu banyak orang nyinyir, kenapa kok nggak kerja, kenapa kok di rumah aja, padahal waktu itu orang tua saya itu sangat butuh saya untuk merawat bapak. Kalau nggak ada saya juga nggak ada yang ngerawat. Nah, akhirnya anak tunggal ya? Anak tunggal. Akhirnya sambil riadoh, Allah itu jawab doa saya satu persatu. Saya itu akhirnya mulai ngelesi privat. Muridnya waktu itu 8, cuma gajinya emang nggak banyak. Waktu itu nggak sampai 500.000 gajinya. Tapi uang itu saya tabung. Terus saya tabung karena saya niat usaha. Tapi waktu itu juga nggak tahu saya itu nggak punya bakat apa-apa. Pokok nabung aja buat usaha sama buat sedekah dan beli makan kucing. Saya sering ngasih makan kucing liar itu. Jadi uangnya buat itu semua. Nah, sambil jalan ngelesi saya itu juga mikir mau usaha apa. Ternyata saya kepikiran untuk usaha. Tiba-tiba kepikiran gitu. Kan saya selalu berdoa, saya pengen usaha ya Allah. Tapi saya nggak ngerti mau usaha apa. Bingung kan, waktu itu bakat juga nggak ada. Ngelesi juga segitu-segitu aja, jadi nggak ada kemajuan. Niatnya jadi, juga bantu anak-anak itu loh. Pas apa ya? Ya struggle lagi ya gitu ya, masalah bingung lagi, masalah pekerjaan. Uang segitu cuma nggak cukup juga buat bantu orang tua kan. Akhirnya waktu itu jadi emang riadoh sholawat 1000 kali setiap selesai sholat tahajud. Emang doanya itu satu itu usaha ya, pingin punya usaha. Pingin punya usaha bantu orang tua. Tapi gitu. Selain emang riadoh, nah ikhtiarnya bergeraknya itu ya itu tadi ya, ngajar les gitu. Mereka les. Bayar juga seikhlasnya gitu kan. Iya, seikhlasnya. Terus sering memberikan sedekah kepada kucing gitu ya. Ya. Alhamdulillah sekarang hajat yang pingin punya usaha dikabulkan sama Allah ya. Iya. Sejak tahun berapa tuh? Saya tuh berdoa mulai lulus tahun 2016. Terus saya punya usaha itu baru tahun kemarin, tahun 2020. Jadi 4 tahun ya, 4 tahun istiqomah berdoa kepada Allah agar punya usaha, dan alhamdulillah sekarang udah punya. Kalau ditampilkan ya omsetnya selama kurang lebih berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan omsetnya tuh udah segini. Udah punya usaha. Nah, terus riadoh selanjutnya adalah hajat pengen ketemu jodoh. Pengen ketemu jodoh karena emang ya itu ya. Sudah. Emang udah apa ya, umur dimana teman-teman yang lain udah sudah berkeluarga, udah punya anak, sedangkan kita masih belum gitu. Kita masih belum, dan ya emang pingin segera menikah kan gitu ya. Iya. Nah, akhirnya yaitu setelah punya usaha, sekarang riadohnya hajatnya pingin ketemu jodoh. Nah, itu riadoh apa tuh? Sama, tetap sholawat. Saya tambah itu saya baca sholawat munjiat setiap habis sholat hajat. Sholat hajatnya setelah sebelum tidur saya. Oh, sebelum tidur sholat hajat. Sholat hajat, habis sholat hajat sholawat munjiat 100 kali. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu tentang sholawat munjiat, bisa disimak di video-video aku yang sebelumnya. Jadi emang sholawat munjiat itu adalah apa ya, dahsyat banget gitu loh. Apalagi yang berkaitan dengan hajat. Nah, jadi setiap selesai sholat hajat, sholawat munjiat 100 kali, terus berdoa agar dengan yakin kalau tahun saya berdoa itu tahun 2020. Kalau tahun depan itu sudah nikah, berarti tahun ini sudah dikabulkan sama Allah. Alhamdulillah ya. Jadi 2020 emang riadoh agar ketemu jodoh. Alhamdulillah tahun 2021 kalau nggak salah menikah. Bulan Maret menikah. Bulan Maret menikah. Nah, ngomong-ngomong tentang jodoh nih, selain emang riadoh sholawat ya,
baca sholawat gitu ya, apalagi nih usahanya gitu, karena kan kita pihak cewek gitu ya, kayak yang terbatas gitu ya usahanya. Gimana sih ikhtiarnya seorang wanita gitu, selain ya emang berdoa kepada Allah. Nah kalau dari Devrin sendiri? Jadi saya itu doa jodoh, ikhtiar soal jodoh, itu saya mulai berapa ya? Sebelum tahun 2020 itu saya sudah berdoa. Terus tapi nggak apa sih? Nggak terlalu lah, nggak ya, terlalu. Cuman ya berdoalah gitu ya. Nggak terlalu diikhtiarkan, cuma ya berdoa tapi nggak sampai yang masuk ke sholawat yang munjia tadi itu. Cuma masuk doa sehari-hari lah. Nah terus saya ikhtiarnya itu bikin status, buat status di WA. Ya. Itu saya buat semoga tahun depan itu nambah anggota keluarga. Nah doanya tuh waktu itu lucu, kurang lengkap. Jadi saya nggak nikah tapi nambah kucing di rumah. Terus akhirnya saya buat satu lagi, Lebaran tahun depannya itu semoga ada pendamping atau suami di foto nanti. Saya buat status gitu, saya ingat. Bikin status buat status. Terus itu ngechat teman-teman juga. Saya chat aja teman-teman itu, saya bilang saya tahun 2021 nikah. Padahal belum ada, nggak kenal sama siapa juga. Belum ada jodohnya, apalagi kan kamu di rumah doang kan gitu ya. Di rumah aja. Ya udah cuman bisanya bikin status, ngasih tahu teman-teman bahwa tahun depan mau nikah gitu. Padahal belum ada calon. Belum ada jalan, saya cuman ya itu yakin kepada Allah. Nggak putus berdoa. Itu juga salah satu metode law of attraction kan gitu. Jadi kita menuliskan impian kita, memperdengarkan kepada orang lain gitu ya. Masalah nanti gimananya ya gak usah dipikir gitu kan. Saya yakin aja, nggak rugi juga kok berdoa sambil ikhtiar gitu. Terus teman-temannya jawab gimana? Amin gitu. Amin. Terus siapa nyangkanya yang kalau sudah ada calon, padahal waktu itu saya nggak ada juga, nggak kenalan juga sama siapa juga. Pas ditanya udah ada calonnya gitu, kamu jawab gimana? Saya jawab doain aja udah gitu. Oke. Calonnya nyusul. Saya juga buat undangan waktu itu, undangan nama saya, nama orang tua, tanggal dan waktu, terus tempat juga. Bikin target. Iya, bikin target. Saya jadikan wallpaper. Terus saya juga kirim ke teman-teman, kirim ke Dina juga kan ya? Iya, kirim. Cuman emang pas bagian mempelai pria itu saya kosongi. Jadi ikhtiarnya tuh ya bikin undangan. Ya undangan pernikahan gitu kan? Iya, undangan. Terus ada namanya digital. Dia, nama orang tua. Ya cuman di bagian mempelai prianya itu yang dikosongi, terus disebarkan deh ke teman-teman terdekat ya. Iya, saya ingat waktu itu di undangan bulan Juni saya nikah. Ternyata dimajukan sama Allah. Malah bulan Maret saya sudah menikah. Jadi ya di undangannya ditulis bulan Juni. Ternyata sama Allah dikabulkan jauh lebih cepat bulan Maret sebelum bulan puasa. Jadi doanya yang waktu itu Lebaran pengen punya pendamping, alhamdulillah ya. Lebaran tahun ini insya Allah udah. Iya, alhamdulillah ada pendampingnya. Jadi itu tadi kisah keajaiban sholawat yang paling sangat terasa dalam hidup Devrin. Kalau yang lain-lainnya juga banyak pastinya ya. Iya. Kejadian-kejadian yang nggak terduga gitu. Tapi ya itu tadi hajat terbesarnya pingin punya usaha dan ketemu jodoh. Alhamdulillah 2 hajat besar itu Allah kabulkan. Kayaknya berdekatan gitu ya. Iya, saya berdoa mulai 2016 itu. Tapi berdoanya, ikhtiarnya dari tahun 2016 sampai akhirnya doa itu terjawab satu persatu di tahun 2020 sampai 2021 sekarang. Ya. Semoga usahanya tambah lancar. Amin, terima kasih. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Proses kehamilannya lancar sampai bersalinnya nanti. Amin. Dan semoga ini kisahnya bisa menginspirasi teman-teman semua, terutamanya buat teman-teman yang sering kali merasa bahwa wah udah sekian lama riyadhah sholawat, baca sholawat tapi kok belum ngerasain keajaibannya. Nah, kita bisa melihat gitu kisah-kisah di sekitar kita bahwa banyak juga yang harus butuh melalui proses. Dan ya itu tadi, kita ada di tangan kita tuh mau tetap yakin dan tetap atau berdoa, menyerah gitu. Kuncinya di itu aja,
mau tetap yakin, kalau tetap yakin ya lanjutin gitu, jangan berhenti. Nah, insya Allah suatu saat akan merasakan. Pasti kan sampai ke tujuannya kok. Insya Allah. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat Devin yang sudah bersedia untuk menceritakan kisahnya, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.